Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Juniandi, Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu Sysbok model. Sysbok model dalam mengelola dan mengevaluasi organisasi sangat penting untuk memahami berbagai elemen yang mempengaruhi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Salah satu alat diagnostik yang terkenal dan banyak digunakan adalah Sysbok model yang dikembangkan oleh Marvin Sysbok di tahun 1970. Model ini membantu dalam mengidentifikasi area-area penting dalam organisasi ini dapat menjadi sumber kekuatan maupun permasalahan. Pengertian Sysbok model adalah kerangka kerja atau diagnostik organisasi yang membagi elemen organisasi ke dalam 6 kotak utama yang masing-masing mewakili aspek kunci atau dari suatu organisasi. Model ini digunakan untuk salah satunya menilai kinerja organisasi secara menyeluruh, selanjutnya mengidentifikasi masalah organisasi, dan merancang intervensi perbaikan yang tepat. 6 kotak dalam Sysbok model berikut adalah penjelasan 6 elemen utama dalam Sysbok model. Yang pertama, tujuan full proses, yaitu pertanyaan kunci, mengapa organisasi ini ada, apa tujuan utama organisasi. Terus selanjutnya fokus pada misi, dan tujuan strategi organisasi. Selanjutnya, tujuan harus jelas, dipahami oleh semua anggota dan menjadi acuan dalam aktivitas organisasi. Contoh, sebuah dinas pelayanan publik memiliki tujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan tepat. Terus yang kedua, struktur. Struktur ini terbagi ada 3 lagi, yaitu pertanyaan kunci. Bagaimana organisasi dibagi dan dikendalikan? Siapa melapor pada siapa? Selanjutnya, berkaitan dengan bagian organisasi, hierarki, pembagian tugas, serta hubungan koordinasi. Poin selanjutnya, struktur yang baik mendukung pencapaian tujuan organisasi. Contoh, apakah struktur organisasi terlalu birokratis? Apakah ada tumpang tindih wewenang? Yang ketiga, hubungan. Hubungan ini ada 2 terbagi. Pertanyaan kunci, bagaimana hubungan antara individu dan antara unit? Bagaimana hubungan dengan pihak luar? Terus poin yang kedua, meliputi komunikasi antar departemen, kerja tim, dan hubungan dengan pelanggan atau stakeholder. Contoh, apakah koordinasi antara bidang berjalan baik? Apakah konflik antara bagian? Terus poin keempat, imbalan. Pertanyaan kunci, apa yang memotivasi orang dalam organisasi? Bagaimana orang dihargai? Terus berkaitan dengan sistem penghargaan, insentif, promosi, dan motivasi kerja. Selanjutnya, penghargaan bisa bersifat finansial, gaji atau bonus, maupun non-finansial, pengakuan, promosi. Contoh, apakah karyawan merasa dihargai? Apakah sistem reward adil dan transparan? Poin kelima, kepemimpinan leadership. Terbagi ada 3. Pertanyaan kunci, siapa yang memimpin? Bagaimana gaya kepemimpinan mereka? Selanjutnya, meliputi pemaparan pemimpin atau peran pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan budaya organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif akan memperkuat masukan. Apakah mereka menjadi teladan? Poin ke-6, mekanisme yang bermanfaat. Itu terbagi 3. Pertanyaan kunci,
prosedur, sistem, atau teknologi yang membantu pekerja. Selanjutnya termasuk SOP, teknologi informasi, sistem pelaporan, atau pelatihan, dan lain-lain. Selanjutnya, mekanisme ini berfungsi sebagai alat bantu organisasi dan efisiensi kerja. Contoh, apakah ada sistem informasi yang membantu pelayanan? Apakah prosedur kerja sudah efektif? Di sini kita bisa mengetahui hubungan antara 6 elemen, yaitu ke-6 kota ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ketidakseimbangan atau masalah dalam satu kontak akan berdampak pada kontak lain. Misalnya, struktur organisasi yang tidak jelas akan berdampak pada hubungan kerja dan kepemimpinan yang tidak efektif. Kegunaan SysWork Model. SysWork Model berguna untuk melakukan diagnosa organisasi secara menyeluruh, terus menjadi dasar untuk analisis SWOT internasional organisasi. Selanjutnya, atau menyusun strategi perubahan dan perbaikan organisasi. Mungkin ada alat bantu dalam proses manajemen perubahan dan konsultasi organisasi. Contoh penggunaan nyata. Misalnya dalam sebuah organisasi pelayanan publik, seperti ditemukan bahwa struktur terlalu panjang, terlalu banyak jenjang sehingga pengambilan keputusan lambat. Terus imbalan tidak seimbang antara beban kerja dan penghargaan menyebabkan rendahnya motivasi. Mungkin teknologi yang digunakan sudah usang, kesulitan pelayanan digital, atau dengan menggunakan SysWork Model, manajemen bisa merancang langkah-langkah perbaikan berdasarkan area masalah yang teridentifikasi. Kelebihan SysWork Model adalah mudah dipahami dan diterapkan, memberikan kerangka kerja yang sistematis, terus mendorong keterlibatan banyak pihak dan diagnosis organisasi. Kekurangan atau keterbatasan, tidak menggambarkan secara mendalam dinamika budaya organisasi, fokus lebih pada aspek formal dan struktural, tidak secara eksplisit dan menyentuh isu eksternal seperti pasar atau kebijakan pemerintah. Kesimpulannya di sini, SysWork Model adalah alat analisis organisasi yang sangat berguna untuk memahami bagaimana suatu organisasi bekerja, mengidentifikasi masalah internal, dan menyusun rencana perbaikan dengan memperhatikan 6 elemen inti: tujuan, struktur, hubungan, imbalan, kepemimpinan, dan mekanisme. Organisasi dapat melakukan perbaikan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.